Hello, my good students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will study about obligation and suggestion. Hari ini kita akan belajar tentang obligation and suggestion. Apa sih obligation and suggestion? Oke, untuk lebih pahamnya kita pahami satu persatu dulu. Dari suggestion dulu ya. Apa sih suggestion itu? Suggestion adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara memberi saran kepada orang lain. Atau dengan kata pendeknya, suggestion itu adalah saran. Oke. Pernah memberikan saran kan kepada teman kamu, saudara kamu atau orang lain? Oke, pernah? Mungkin teman kamu ada yang malas belajar, saran kamu apa? Oke, sebaiknya kamu belajar yang rajin biar naik kelas. Nah, seperti itu merupakan sarannya. Sebaiknya kamu belajar yang rajin agar naik kelas, itu saran. Mungkin ada lagi yang memberi contoh yang lain? Oke, mungkin kamu memberi saran kepada teman kamu yang lagi sakit, sebaiknya kamu minum obat biar lekas sembuh. Nah, itu kan sebuah saran. Oke, sekarang yang obligation. Apa sih obligation itu? Obligation adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena hal tersebut adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Dengan kata lain, obligation adalah sebuah keharusan atau kewajiban ya. Oke, jadi mungkin sampai sini kita bisa membedakan apa perbedaan dari suggestion dan obligation. Kalau suggestion itu saran, kalau obligation itu keharusan. Apa yang membedakan dari keduanya ini? Kalau saran itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ketika kita memberi saran kepada orang lain, kan orang lain itu boleh mengikuti saran kita atau tidak. Tetapi kalau obligation, sebuah keharusan atau kewajiban, itu harus dilakukan. Contohnya, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Setiap hari Senin, semua siswa wajib mengikuti upacara bendera. Nah, itu kan sebuah kewajiban, tidak boleh dilanggar. Seperti itu. Ya, itu yang membedakan antara suggestion dan obligation. Oke, how to create it? Bagaimana sih cara membuat kalimat-kalimat tersebut? Oke, the formula, rumusnya seperti ini. Subject, should, plus verb one. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui kalau di dalam suggestion ciri-cirinya itu apa? Ada kata should, oke? Atau should be yang dicetak biru. Kalian lihat, ada should be. Nah, yang membedakan apa di sini? Kita menggunakan should ketika dalam kalimat tersebut ada kata kerjanya. Ketika tidak ada kata kerjanya, yang ada adjective, noun, atau adverb, kata sifat, kata benda, atau kata keterangan, maka should-nya harus ditambah be. Masih bingung kan? Oke, biar tidak bingung, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Oke, yang pertama, Susi should drink medicine to get well soon. Susi sebaiknya minum obat agar cepat sembuh. Sarannya apa di sini? Oke, sebaiknya minum obat biar Susi cepat sembuh. Okay, the next. You should bring your dictionary. English is the third lesson. Kamu sebaiknya membawa kamus. Bahasa Inggris ada di jam ketiga nanti. Oke, biar mungkin memberi saran agar temannya tidak bingung dalam belajar bahasa Inggris, yaitu sebaiknya membawa kamus, ya kan? Kalimat suggestion-nya yang mana? Should bring your dictionary. You should bring your dictionary. Kamu sebaiknya membawa kamusmu. Okay? The next, you should be calm in the classroom. Nah, ini yang membedakan. Ada be-nya di sini. Ada kata kerjanya dalam kalimat ini? Tidak ada. Makanya di situ dikasih should be. Kalau yang pertama tadi ada kata kerjanya, yaitu drink. Yang kedua, bring. Yang ketiga, nggak ada. Yang ada calm. Calm itu apa? Ya tenang. Ya tenang itu bukan kata kerja, tapi merupakan adjektif atau kata
sifat. Makanya di sini menggunakan you should be calm in the classroom. Paham kan sampai di sini? Jadi ciri-ciri dari suggestion yaitu menggunakan should atau should be. Should digunakan ketika ada kata kerja dalam kalimat tersebut, yaitu kata kerjanya gunakan kata kerja bentuk pertama. Kalau tidak ada, menggunakan should be. Oke, let's see the dialogue. Kita lihat dialognya di sini between Eko and Ida. Ida, why don't you join us to do my math homework? Ida, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk mengerjakan PR matematika? Ida said, sorry Eko, maaf Eko, I have a toothache. Apa toothache? Sakit gigi. Oke, sorry Eko, I have a toothache. Maaf Eko, saya sakit gigi, kata si Ida. Eko, really? You should go to dentist, Ida. Apa sarannya Eko di sini? You should go to dentist, Ida. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi, Ida. Oke, Ida lalu bilang, okay, I will go to dentist this afternoon. Oke, saya akan pergi ke dentist atau dokter gigi nanti sore. Ini adalah suggestion ya, sebuah saran. Apakah Ida harus pergi ke dentist setelah disarankan Eko? Tidak. Jadi saran Eko bisa dilakukan, bisa tidak oleh Ida, karena di situ bukan sebuah kewajiban. Oke, the next, obligation sekarang, yang kewajiban. Kalau obligation, the formula, rumusnya yaitu menggunakan must. Beda kalau tadi menggunakan should, yang sekarang menggunakan must dan must be. Hampir sama kan? Rumusnya hanya beda di should dan must. Di mana must di sini berarti atau memiliki arti yaitu harus atau wajib. Oke. Harus atau wajib. Kalau should atau should be memiliki arti sebaiknya. Jadi lebih apa? Lebih tekanannya lebih ada di must. Ya. Oke. Example biar tidak bingung. Sekarang kita lihat contohnya. Robert must wear his OSIS uniform on Monday. Robert harus atau wajib menggunakan seragam OSIS-nya di hari Senin. Oke, wajib. Kalau tidak akan dihukum mungkin ya. Oke, makanya di sini menggunakan must. Oke, the next. You must put on sandals during in the toilet. Kamu harus memakai sandal selama di toilet. Nah, mungkin ini ada aturan di sekolah kalau di toilet itu harus menggunakan sandal ya. Jadi di sini menggunakan must. Oke, the next. You must be patient. Nah, di sini kok ada be-nya ya? Kalau tadi tidak. Nah, karena di sini tidak ada kata kerja, yang ada itu patient. Patient itu sabar. Sabar itu adalah adjective. Oke, jadi bukan kata kerja, makanya menggunakan must be di sini. You must be patient. Oke, the next, you must be on time. Apa on time itu? Tepat waktu. Oke, you must be on time karena tidak ada kata kerjanya, maka di sini menggunakan must be. Paham? Oke, lebih pahamnya lagi kita lihat contoh selanjutnya. Oke, the dialogue here between Dewa and Dewi. Wah, dialognya antara Dewa dan Dewi di sini. Dewa said, is it Monday? Dewi bilang, yes it is. Why? Oops, I forgot to put on my cap. Waduh, saya lupa memakai topi. What? Kata si Dewi, apa? Okay, do you forget that today we will have a flag ceremony? Apakah kamu lupa kalau sekarang itu akan dilaksanakan upacara bendera? Oke, Dewi bilang, you must put on your cap, Dewa. Kamu harus pakai topi kamu, Dewa. Otherwise you will get punishment. Atau kamu akan kena hukuman. Dewa bilang, yeah, I think today is Tuesday.
Saya kira hari ini adalah hari Selasa. I know that. Saya tahu what should I do, apa yang harus saya lakukan. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya. Oke, Dewi bilang, well, you have 30 minutes to go home and take your cab right away. Jadi sekarang kamu masih punya waktu 30 menit untuk pulang dan mengambil topi kamu. Segera. Oke, Dewa bilang, that's a good idea. Wah, ini good idea nih, ide yang bagus. Ya, I will be back soon. Saya akan kembali segera. Thanks, Wi. Terima kasih, Wi. Don't mention it. Oke, dari dialog ini ada yang dicetak tebal ya, ada yang dicetak tebal kuning. You must put on your cap, Dewa. Jadi karena hari ini ada upacara bendera, maka you must put on your cap. Jadi kamu harus menggunakan ini topi. Kalau tidak menggunakan maka akan kena hukuman. Oke. Nah, di sini letak perbedaan antara suggestion dan obligation. Kalau suggestion itu bisa dilakukan, bisa tidak ketika kita memberi saran kepada orang lain. Tetapi kalau obligation itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan atau sebuah keharusan. Oke? Oke, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. See you next meeting. Bye-bye.